Semua orang di SMA Bakti tahu tentang lorong di lantai 3. Bukan karena sering dilewati, justru sebaliknya. Lorong itu adalah tempat laboratorium IPA yang jarang dipakai, ruang gudang alat olahraga yang berdebu, dan sederetan loker tua yang pintunya selalu sedikit terbuka, seolah menunggu seseorang untuk membukanya lebar-lebar. Khususnya loker nomor 23. Kisah bermula saat Risa, seorang siswi kelas 11, dihukum oleh guru piket karena terlambat datang. Hukumannya bukan membersihkan kelas, melainkan memindahkan buku-buku IPA lama dari gudang ke perpustakaan. Dan gudang itu, tepat di ujung lorong lantai 3. Malam itu, pukul 7, sekolah sudah sepi. Lampu neon di lorong lantai 3 berkedip-kedip, cahayanya yang kuning muram membuat bayangan Risa memanjang dan menari-nari seperti makhluk asing. Udara di sana dingin, jauh lebih dingin dari ruangan ber-AC manapun. Saat Risa melewati deretan loker, ia tak sengaja menyenggol loker nomor 23. Pintu logam yang berkarat itu berderit pelan, lalu sedikit terbuka. Risa bergidik. Konon, loker itu dulunya milik seorang siswi bernama Maya yang menghilang secara misterius 15 tahun lalu. Beberapa orang bilang ia kabur, tapi desas-desus yang lebih menyeramkan menyebutkan ia bunuh diri di sekolah dan rohnya terperangkap di dalam loker itu. Risa mencoba mengabaikannya dan mulai mengambil tumpukan buku di gudang. Namun, setiap kali ia lewat, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Bukan dari jendela, tapi dari belakang loker. Saat Risa membawa tumpukan buku terakhir, ia kembali melewati loker nomor 23. Kali ini, ia berhenti. Di sela-sela pintu loker yang terbuka sedikit, ia melihat ada sesuatu. Bukan buku, bukan pakaian, melainkan sebuah genggaman tangan. Jari-jari itu kurus, pucat seperti kertas, dengan kuku yang panjang dan menghitam. Jari-jari itu perlahan bergerak, menggaruk permukaan dalam pintu logam, seolah berusaha meraih udara di luar. Jantung Risa berdetak secepat alarm kebakaran. Ia tahu ini tidak mungkin. Ia pasti berhalusinasi. Ia memaksa dirinya melangkah. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan bisikan, melainkan isakan pelan dan serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. "Tolong, buka!" Suara itu datang dari loker nomor 23. Risa menelan ludah. Kaki-kakinya seolah terpaku pada lantai ubin yang dingin. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran atau ketakutan murni membuatnya berbalik. Ia mendekat perlahan ke loker nomor 23. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu yang dingin. Siapa di sana?" bisiknya, suaranya nyaris hilang. Jawabannya adalah hening. Lalu, isakan itu muncul lagi, lebih keras kali ini. "Aku sendirian, gelap." Risa memejamkan mata. Ia tahu ini adalah Maya, roh yang terperangkap. Jika ia membuka loker itu, apa yang akan ia temui? Apakah ia akan melepaskan roh itu, atau malah diseret masuk ke dalam kegelapan abadi? Saat Risa menarik napas untuk membuat keputusan, loker itu bergerak sendiri. Pintu loker nomor 23 terbuka lebar dengan cepat. Risa menjerit. Di dalamnya, tidak ada Maya. Tidak ada mayat, tidak ada hantu berambut panjang. Yang ada hanya kegelapan pekat yang seolah menyerap cahaya, dan sepasang mata merah menyala yang mengintip dari sudut paling belakang. Lalu, sebuah suara yang dalam dan dingin, tidak seperti suara siswi yang menangis, mengisi lorong. "Aku bukan dia, aku yang menjaganya." Risa tidak menunggu lagi. Ia menjatuhkan tumpukan buku dan berlari sekuat tenaga. Ia menuruni tangga tanpa menoleh, tanpa peduli pada napasnya yang tersengal. Keesokan harinya, Risa mengajukan pindah sekolah. Loker nomor 23, itu sudah disemen permanen oleh petugas kebersihan, yang bersumpah mendengar tawa cekikikan dari balik pintu logamnya saat ia bekerja. Dan sejak itu, tidak ada satupun orang, termasuk guru piket paling berani sekalipun, yang mau melangkah ke lorong lantai 3 setelah matahari terbenam. Karena di sana, di balik pintu loker yang tertutup rapat, masih ada sesuatu yang menunggu. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita seru.